Assalamualaikum sahabat Roleksi. Selamat datang untuk penonton baru, dan peluk hangat untuk penonton setia. Bayangkan seorang gadis remaja, berwajah cantik namun matanya tak mampu melihat dunia. Dibuang ke tengah hutan oleh darah dagingnya sendiri. Hanya karena dianggap beban, dianggap kutukan. Sendiri, menangis dalam gelap, tubuhnya gemetar, perutnya lapar. Namun justru dari langit, dua makhluk bersayap turun. Bukan untuk menerkam, tapi melindungi. Dan sejak saat itu, kehidupan gadis buta ini berubah. Tapi siapa sebenarnya dua elang putih itu? Dan bagaimana air matanya bisa mengubah takdir? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Hujan mengguyur deras di desa Rawasari, sebuah perkampungan sunyi yang berada di kaki hutan lebat bernama Hutan Wan Kerti. Angin mendesir menusuk tulang, dan langit diselimuti awan gelap yang menggulung. Di sudut desa, sebuah gerobak reot berhenti di tepi jalan tanah berlumpur. Di dalamnya, tubuh kecil seorang gadis remaja duduk memeluk lutut. Namanya Sekar. Usianya baru 18 tahun. Wajahnya cantik dengan kulit sawo matang alami, rambut panjangnya terurai berantakan. Tapi kedua matanya kosong. Tak mampu melihat dunia. Turun. Di sini tempatmu, kata seorang lelaki tua dengan suara datar. Ia adalah ayah tiri Sekar. Wajahnya dingin tanpa rasa bersalah. Tanpa banyak bicara, tubuh Sekar ditarik paksa dari gerobak dan dilempar begitu saja ke tanah basah. Hujan langsung membasahi tubuh ringkih itu. Sekar terjatuh, tangannya menyentuh batu tajam. Darah mengalir dari telapak kecilnya. Jangan pernah kembali ke desa. Kau cuma pembawa sial. Suara sang lelaki menghilang bersama derap roda gerobak yang menjauh. Sekar menggigil, tubuhnya gemetar dalam basah dan dingin. Ia meraba-raba tanah, tak tahu kemana harus pergi. Sejak kecil, ia memang tak pernah dicintai. Ibunya meninggal saat melahirkannya, dan sejak itu ia dianggap kutukan. Di desa, ia dihina, diasingkan, tak pernah menginjak sekolah. Matanya buta sejak lahir. Ia hanya tahu dunia lewat suara dan sentuhan. Dan malam itu, suara hutan mengintimidasinya. Jerit burung hantu, gemerisik pepohonan, raungan binatang buas dari kejauhan. Semua menyatu menjadi simfoni horor bagi gadis buta yang baru saja dibuang oleh keluarganya sendiri. Langkah kaki Sekar terhuyung menuju dalam hutan. Ia tak tahu arah. Kakinya tergores semak berduri, bajunya terkoyak ranting. Nafasnya tersengal. Ia akhirnya roboh di bawah pohon beringin tua, menangis dalam diam. Aku tidak tahu salahku apa. Ya Allah, jika memang ini takdirku, aku pasrah. Bisik lirihnya, meski langit malah menenggelamkan suaranya. Waktu bergulir. Hari berganti. Sekar hidup dari air hujan dan buah hutan yang ia raba secara acak. Luka di kakinya bernanah. Tubuhnya makin lemah. Ia nyaris menyerah. Namun saat mentari pagi muncul dari balik dedaunan, suara lembut terdengar di udara. Bukan suara manusia, tapi desir kepakan sayap. Seekor elang putih besar mendarat di atas dahan pohon, hanya beberapa meter dari tubuh Sekar. Disusul oleh satu ekor lagi, tak kalah gagah. Mata mereka tajam, namun tak mengintimidasi. Mereka hanya diam, memandangi gadis malang yang tak bisa melihat kehadiran mereka. Sekar merasa ada hembusan angin hangat di wajahnya. Ia mengangkat wajah, berbisik. Siapa di sana? Elang putih itu turun perlahan, menghampiri. Dengan lembut, salah satu sayapnya menyentuh pundak Sekar. Gadis itu terkejut. Tapi entah mengapa, tidak takut. Justru ada kehangatan aneh menjalar di dadanya. Ia menangis tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Dua elang itu duduk di sisinya. Diam, tenang. Dan sejak hari itu, mereka tidak pernah meninggalkannya. Namun saat malam kembali tiba, langit menyimpan pertanda dan hutan menyimpan rahasia yang lebih dalam. Sesuatu yang akan mengubah takdir Sekar, untuk selamanya. Hutan Wan Kerti dikenal sebagai tempat angker. Bahkan penduduk desa Rawasari tak berani masuk lebih dari 10 langkah ke dalamnya. Namun di sanalah, di tengah rimbunnya pepohonan dan sunyinya semesta, Sekar yang buta menjalani harinya,
Bukan sebagai manusia yang menyerah, tapi sebagai jiwa yang masih menggenggam harapan meski rapuh. Dua elang putih itu, yang entah dari mana asalnya, selalu datang di waktu yang sama. Pagi, siang, dan malam. Mereka bukan sekadar terbang berputar atau bertengger, tapi benar-benar menjaga. Saat Sekar tertidur di tanah lembab, salah satu elang akan membuka sayapnya menaungi tubuhnya dari hujan atau embun malam. Ketika hari cerah, satu dari mereka akan terbang membawa sesuatu dalam cakarnya. Bukan daging atau bangkai, melainkan buah-buah segar dari pucuk pohon, atau akar-akaran lunak yang bisa dikunyah oleh manusia. Sekar tidak pernah melihat itu, tapi ia tahu itu bukan mimpi. Apakah kalian utusan Allah? Bisiknya suatu hari, sambil menyentuh bulu hangat yang membelai tangannya. Ia tak tahu bahwa elang itu menatapnya dengan tatapan seolah memahami bahasa manusia. Hari demi hari, luka di kaki Sekar mulai mengering. Tubuhnya mulai kuat kembali. Meski ia masih meraba saat melangkah, tapi langkahnya tak lagi sempoyongan. Ia bahkan mulai terbiasa mendengar arah kepakan sayap, dan tahu kapan salah satu elang memanggilnya. Tapi keajaiban sejati belum terjadi. Sampai suatu malam, ketika langit berubah aneh. Bintang-bintang tampak lebih terang, dan bulan memancarkan cahaya kebiruan. Sekar tertidur di atas tanah berlumut, berselimut dedaunan kering, sementara kedua elang putih itu duduk menghadap langit. Tiba-tiba, angin berhenti berhembus. Waktu seakan membeku. Salah satu elang mengeluarkan suara parau panjang, seperti memanggil sesuatu dari langit. Sekar menggeliat dalam tidurnya. Pelan-pelan, dari sudut matanya, setitik cahaya menyusup. Ia membuka mata gelap, tapi berbeda. Ada kilau samar. Ada bayangan. Ia terdiam, menahan napas. Lalu sebuah cahaya menyilaukan masuk, membuatnya refleks menutup kelopak. Degup jantungnya kencang. Ia membuka mata lagi. Kali ini, ia bisa melihat siluet. Tapi itu, pohon. Daun. Gerakan dua makhluk bersayap yang ia yakini adalah sahabatnya. Astagfirullah, bisiknya gemetar. Apakah ini nyata? Apakah aku bisa melihat? Ia menangis. Air matanya jatuh, dan tak satu pun kata bisa menggambarkan keajaiban itu. Salah satu elang mendekat, menyentuh wajahnya dengan paruhnya yang halus. Sekar menatapnya. Meski buram, tapi ia bisa melihat matanya yang bersinar, bulu putihnya yang tebal, dan gerakan lembutnya. Ia menangis dalam sujud. Ya Allah, jika ini hadiah dari MU, maka aku tak akan sia-siakan. Esok harinya, saat matahari menyembul dari balik pohon tinggi, Sekar berdiri dengan tubuh yang tegak. Ia melihat dunia untuk pertama kalinya. Meski belum sempurna, langkahnya masih hati-hati, tapi kini ia bisa menghindari batu dan ranting. Ia bisa melihat warna hijau dari dedaunan, dan langit biru yang selama ini hanya bisa ia dengar dari cerita. Kedua elang itu tetap menemaninya. Tapi kali ini, mereka tak hanya melindungi. Mereka mengarahkannya. Suatu hari, saat Sekar mencoba mencari buah, salah satu elang terbang rendah, mengepakkan sayap tepat di arah barat. Sekar mengerti. Ia mengikuti. Di ujung alur itu, ia menemukan aliran sungai jernih. Airnya dingin, dan saat ia berkaca di permukaan, ia melihat wajahnya sendiri. Ia terdiam lama. Melihat rambutnya yang kusut, wajahnya yang kurus, tapi matanya kini bersinar. Bukan mata buta yang kosong. Ada nyala kehidupan. Ada cahaya kecil yang tumbuh perlahan. Hari-hari pun berlalu, dan Sekar belajar mengenali alam. Ia mulai bisa membuat api dari batu dan ranting. Ia belajar membangun tempat berteduh dari bambu kecil dan daun pisang. Tapi yang paling luar biasa adalah bagaimana dua elang itu selalu muncul ketika ia butuh. Seakan tahu kapan ia lapar, kapan ia ketakutan, atau kapan ia menangis diam-diam di malam hari. Hingga suatu siang, saat langit kembali cerah, suara dentingan logam terdengar dari kejauhan. Sekar menoleh. Dua elang berdiri diam, menatap arah suara itu. Sekar mengerutkan dahi. Apa itu? Ia melangkah pelan, menyibak semak-semak. Di kejauhan, ia melihat manusia. Satu rombongan. Ada yang mengenakan pakaian putih seperti perawat. Ada juga pria gagah membawa kamera.
Dan di tengah-tengah mereka, seorang lelaki tua dengan tongkat, menatap hutan dengan wajah penuh haru. Dua elang itu mengelilingi Sekar, seakan melindunginya. Tapi gadis itu berdiri, kali ini dengan wajah yakin. Ia tahu, dunia akan berubah. Sesuatu akan datang. Dan semua bermula dari dua elang putih yang turun dari langit, di saat manusia tak lagi peduli pada dirinya. Langkah Sekar perlahan tapi mantap. Meski tanah di hadapannya masih samar terlihat, tapi keberaniannya telah menyala. Cahaya di matanya semakin terang dari hari ke hari. Ia tak lagi tertatih, tak lagi menggigil seperti waktu dibuang ke hutan. Ia sudah bisa membedakan warna, bentuk, dan gerak. Meski belum sejelas pandangan manusia normal, tapi itu sudah lebih dari cukup bagi seorang gadis yang sejak lahir hanya mengenal dunia melalui sentuhan dan suara. Rombongan manusia di kejauhan masih berdiri diam, seolah tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka seperti terpaku. Di hadapan mereka kini berdiri seorang gadis berpakaian compang-camping. Rambutnya berantakan, tapi wajahnya tenang dan memancarkan cahaya aneh yang sulit dijelaskan. Dan yang membuat semua mata tak bisa berpaling. Dua ekor elang putih mengepakkan sayapnya di atas kepala gadis itu, seperti penjaga yang setia. Lelaki tua bertongkat maju beberapa langkah. Suaranya serak dan berat. "Kau? Apakah kau bernama Sekar?" Sekar mengerutkan dahi. Itu nama yang sudah lama tak ia dengar diucapkan orang lain. Nama yang seolah hilang saat dirinya dibuang. "Ya," jawabnya pelan. "Siapa kalian?" Lelaki itu terduduk perlahan di tanah. Air mata menetes dari matanya yang keriput. "Aku adalah kakekmu, ayah dari ibumu," ucapnya lirih, namun cukup terdengar. "Aku mencarimu sejak bertahun-tahun lalu, sejak kau menghilang dari desa." Sekar terdiam. Kata-kata itu mengguncang batinnya. Ia tak tahu harus merespons bagaimana. "Kakek? Keluarga?" Lelaki tua itu merogoh sakunya dan mengeluarkan sebuah liontin perak. Di dalamnya ada foto kecil seorang perempuan muda. Wajah itu lembut, manis, dan sangat mirip dengannya. "Inilah ibumu, cucuku. Dia meninggal saat melahirkanmu. Aku tidak tahu bahwa ayah tirimu membuangmu. Ketika aku kembali ke desa, mereka bilang kau mati. Tapi hatiku menolak percaya. Dan hari ini, aku menemukanmu." Sekar menatap liontin itu. Tangannya gemetar saat menyentuh foto ibunya. Air matanya jatuh perlahan, membasahi pipinya yang kotor oleh debu dan angin hutan. Tapi di dalam dadanya, badai emosi bergulung hebat. Rindu, marah, sedih, dan bingung menyatu dalam diam. Kedua elang putih di sampingnya tetap diam. Tapi mata mereka tajam menatap manusia-manusia itu. Seakan berkata, "Jika mereka menyakitimu lagi, kami akan menjaga." Pria muda yang membawa kamera maju. Ia adalah jurnalis dari kota, yang ikut dalam misi pencarian. "Kami tak percaya saat mendengar desas-desus tentang gadis buta yang hidup dengan dua elang putih di hutan Wan Kerti. Tapi sekarang ini nyata." Sekar hanya menunduk. Ia tak tertarik jadi pusat perhatian. Hatinya masih berkecamuk. Tapi suara kakeknya kembali membuatnya menoleh. "Sekar, izinkan aku menebus semua dosa keluarga kita. Mari ikut aku. Kita akan periksakan matamu di rumah sakit. Dunia belum selesai untukmu, cucuku." Sekar menatap kakek itu lama, lalu perlahan mengangguk. Ia tahu, waktunya sudah tiba untuk keluar dari hutan. Namun sebelum langkahnya beranjak, ia menoleh kedua elang putih yang berdiri tenang di belakangnya. "Maukah kalian ikut?" bisiknya, lirih dan tulus. Satu elang mengepakkan sayap, lalu terbang melingkar di atas kepalanya. Yang satu lagi mengangguk kecil, lalu terbang ke arah langit terbuka, menembus kabut tipis di antara pohon tinggi. Sekar tahu perpisahan itu tidak menyakitkan, karena jiwa mereka sudah menyatu, dan sayap mereka akan selalu menjaganya, bahkan jika tidak terlihat oleh mata. Perjalanan kembali ke kota memakan waktu 2 hari. Sekar dibawa naik kendaraan untuk pertama kalinya. Ia meringkuk di kursi belakang, memandangi pepohonan yang kini bisa ia lihat meski tak sempurna. Dunia begitu luas, dan ia begitu kecil di dalamnya. Sesampainya di kota, Sekar langsung dibawa ke rumah sakit terbesar. Seorang dokter mata senior, pria paruh baya berwajah lembut, memeriksa matanya dengan seksama. "Hasilnya mengejutkan," ucap dokter itu.
tidak hanya penglihatan Sekar membaik, tapi ada semacam regenerasi alami di saraf optiknya. Ini di luar logika medis. Ruang periksa menjadi hening. Sekar hanya tersenyum. Ia tahu ini bukan logika manusia. Ini adalah kuasa dari langit. Dan dua lang itu adalah titisan kasih dari Allah yang dikirim saat dunia menolaknya. Beberapa minggu kemudian, Sekar diundang dalam acara amal yang menampilkan kisah-kisah inspiratif. Di atas panggung megah, dengan pakaian putih bersih dan rambut yang kini tersisir rapi, ia menceritakan kisahnya. Penonton menahan napas. Banyak yang menangis. Banyak yang tak percaya. Tapi yang paling penting, banyak yang kembali percaya bahwa keajaiban itu nyata. Namun, dari panggung itu, mata Sekar menangkap satu sosok di antara kerumunan, seorang wanita paruh-baya, yang menunduk sambil menangis, dan di sebelahnya, berdiri seorang pria yang gemetar, wajahnya tak asing. Sekar membeku. Itu ayah tirinya. Dan ibu tirinya. Mereka yang dulu membuangnya. Malam itu, panggung menjadi saksi bisu. Dan dua elang putih kembali terbang tinggi di langit kota, mengitari menara rumah sakit, lalu menghilang ke balik awan. Namun satu hal belum selesai. Karena takdir akan mempertemukan mereka kembali. Dan ketika itu terjadi, dunia akan tahu siapa sebenarnya Sekar, gadis yang dibuang karena buta, tapi disembuhkan oleh dua penjaga dari langit. Beberapa hari setelah acara amal itu, nama Sekar mulai dikenal. Tak hanya karena kisah menyentuhnya, tapi karena tatapan matanya yang baru, tatapan tajam, penuh cahaya, namun tetap menyimpan luka lama yang belum sembuh sepenuhnya. Wartawan berdatangan. Video kisah hidupnya viral di media sosial. Komentar mengalir deras, dari pujian sampai tangisan. Banyak orang terinspirasi oleh perjuangan seorang gadis yang dibuang karena buta, tapi bertahan hidup bersama dua elang di tengah hutan. Namun di balik segala kehebohan itu, Sekar tetap merasa kosong. Hatinya belum menemukan tempat untuk berlabuh. Ia tetap tinggal di rumah kakeknya yang sederhana di pinggiran kota, memilih menjauh dari sorotan. Hari-harinya diisi dengan belajar membaca, belajar menulis, dan menanam bunga di halaman rumah. Sampai suatu sore, bel rumah berbunyi. Kakek Sekar membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang perempuan setengah baya dengan mata sembab. Di sampingnya, seorang pria bertubuh kekar menunduk dalam diam. Keduanya mengenakan pakaian rapi, seolah mencoba menutupi sesuatu yang tidak bisa ditutupi oleh kain seindah apapun, rasa bersalah. Sekar keluar perlahan. Ia mengenali suara napas mereka. Ia tak butuh waktu lama untuk tahu siapa yang berdiri di sana. Itu ibu tirimu dan ayah tirimu, ucapnya lirih, tapi jelas. Keduanya gemetar. Sang wanita mendekat, lalu berlutut. Sekar, anakku, maafkan kami. Suaranya tercekat. Air mata menetes membasahi lantai rumah. Sekar terdiam. Di hatinya, ribuan percakapan muncul. Ia ingin marah. Ia ingin menjerit. Ia ingin berkata bahwa ia disiksa, dibuang, ditinggalkan dalam gelap saat masih gadis kecil. Tapi ia hanya menatap mereka. Lama. Kalian membuangku di hutan seperti sampah, ucapnya akhirnya, tenang namun menusuk. Kalian menuduhku pembawa sial. Kalian biarkan aku kelaparan sendiri buta tanpa cinta. Pria itu, yang dulu mencengkeram lengannya dan mendorongnya ke tanah berlumpur, kini menunduk lebih dalam. Kami salah, sangat salah. Saat itu kami dibutakan oleh rasa malu, oleh desakan orang kampung. Sekar menoleh ke langit. Di atas sana, dua elang putih terbang berputar di kejauhan. Ia menghela napas dalam. Aku memaafkan, ucapnya akhirnya. Keduanya terkejut. Tapi, aku tak akan melupakan. Tangis pecah. Ibu tirinya jatuh bersimpuh, mengulang-ulang ucapan terima kasih. Namun Sekar hanya berdiri, seperti pohon yang telah melewati ribuan badai, dan tetap tumbuh tinggi dengan akar yang kuat. Sejak itu, hubungan mereka tak serta-merta kembali hangat. Sekar memilih menjaga jarak. Ia tidak membenci. Tapi ia juga tidak akan kembali menjadi gadis yang lembek dan tunduk. Waktu berjalan. Sekar menerima undangan untuk mengikuti program beasiswa dari seorang dermawan yang diam-diam terharu oleh ceritanya. Ia dikirim ke kota besar untuk belajar biologi dan konservasi alam. Dunia sains tertarik pada kasusnya.
Banyak yang ingin tahu bagaimana mungkin saraf mata yang rusak sejak lahir bisa pulih hanya karena hidup bersama dua elang putih. Namun Sekar tahu, tidak semua bisa dijelaskan oleh sains. Beberapa hal hanya bisa dijelaskan oleh iman, dan oleh luka yang menjadi jembatan menuju mukjizat. Di kota, Sekar bertemu banyak orang. Tapi tetap, setiap malam sebelum tidur, ia menulis surat-surat kecil. Surat itu bukan untuk manusia, tapi untuk dua sahabat bersayap yang pernah menyelimutinya saat dunia membekukannya dalam gelap. Untuk kalian dua penjaga dari langit, jika suatu hari aku tersesat lagi, tolong temukan aku. Surat-surat itu ia letakkan di pot bunga di jendela kamarnya. Ia tahu, angin akan membawanya. Beberapa bulan kemudian, saat ia pulang sebentar ke rumah kakeknya di pinggiran kota, ia menyempatkan diri mengunjungi hutan Wan Kerti. Ia berjalan pelan, melewati jejak lama yang dulu ia tapaki dengan mata tertutup. Di sana, di sebuah batu besar tempat ia dulu pingsan saat pertama kali dibuang, ia menemukan sesuatu. Dua bulu putih panjang, bersih dan berkilau, tergeletak bersilang. Tak ada suara, tak ada bayangan. Tapi Sekar tahu mereka masih ada. Mereka masih menjaganya. Dan dunia belum tahu bahwa gadis yang pernah dianggap kutukan, kini disiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekadar mukjizat penyembuhan. 3 bulan berlalu sejak Sekar kembali menginjakan kaki di hutan Wan Kerti. 3 bulan sejak ia menemukan 2 bulu putih yang ditinggalkan di atas batu besar itu. Sejak hari itu, Sekar kembali ke kota dengan hati yang lebih damai. Ia menjalani kuliah dengan tekun, fokus pada bidang konservasi satwa langka, dengan perhatian khusus terhadap burung pemangsa, terutama elang. Namun, ia merasa bahwa langkahnya bukan sekadar menuntut ilmu. Ada sesuatu yang menuntunnya lebih dalam dari sekadar gelar atau pekerjaan. Setiap malam, dalam doanya, ia selalu meminta pada Allah agar ditunjukkan arah hidupnya yang sebenarnya. Hingga suatu hari, sebuah undangan resmi datang dari Lembaga Internasional Konservasi Satwa Langka. Mereka telah mendengar kisah Sekar dan ingin mengangkatnya sebagai duta pelindung elang Jawa, simbol langka yang hampir punah. Tak hanya itu, mereka akan memberikan akses penuh ke pusat konservasi di Pegunungan Argasari, tempat puluhan elang dilindungi dan diteliti. Saat membaca surat itu, tangan Sekar gemetar. Ia tak menyangka bahwa luka masa lalu membawanya ke jalan ini. Dulu ia hanya seorang gadis buta yang dibuang ke hutan. Sekarang ia akan berdiri di garis depan menjaga makhluk langit yang pernah menyelamatkannya. Perjalanan menuju Argasari membawanya ke pegunungan tinggi yang sejuk dan penuh kabut. Udara bersih, pohon-pohon tinggi, dan suara burung memenuhi setiap sudut. Di sana, Sekar disambut hangat oleh para peneliti dan pengelola pusat konservasi. Namun satu hal membuatnya tercekat. Di tengah pusat itu, dalam kandang khusus yang dirawat dengan sangat hati-hati, terdapat 2 elang putih yang tidak pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka lebih besar dari elang Jawa biasa, dengan bulu putih keperakan yang mengkilap di bawah sinar matahari. Salah satu petugas mendekat dan berkata, "Kami menemukannya sekitar setahun lalu di hutan Wan Kerti. Mereka tidak menyerang manusia. Bahkan saat ditolong, mereka tidak melawan. Tapi anehnya, mereka tidak mau bicara atau mendekat kecuali pada satu orang." Sekar berjalan mendekat. Jantungnya berdetak cepat. Ia mendekati pagar kandang perlahan. Salah satu elang menoleh. Dan saat mata mereka bertemu, kedua elang itu mengepakkan sayap dan mengeluarkan suara lembut yang tak asing. Elang pertama menunduk. Yang satunya mengepak dan berdiri tegak seolah memberi hormat. Sekar menutup mulutnya, menahan isak yang meledak dari dadanya. "Itu mereka," bisiknya. "Itu 2 sahabatku." Tangisnya tumpah. Ia bersimpuh di depan kandang, memanggil pelan nama yang dulu pernah ia ucapkan saat malam-malam panjang di hutan. "Lan, Awan." Elang itu mendekat ke jeruji. Mereka menempelkan paruhnya perlahan ke tangan Sekar, seolah tak ada waktu yang terlewati. Sekar menutup mata. Ia tahu hadiah terbesar dalam hidupnya bukanlah mata yang sembuh, bukan juga gelar, bukan status. Tapi kesetiaan 2 sahabat yang Allah kirimkan saat semua manusia membuangnya. Hari-hari di pusat konservasi pun dimulai. Sekar tak hanya menjadi duta, tapi juga pelatih dan pendamping tetap 2 elang itu. Mereka tak pernah mau dilatih oleh orang lain. Hanya pada Sekar mereka tunduk dan tenang. Para peneliti menjuluki ikatan itu sebagai ikatan jiwa lintas spesies.
Namun di balik semua keajaiban itu, ada satu hal yang masih tersembunyi. Pada malam keempatnya di Argasari, saat Sekar sedang menulis jurnalnya di ruang kerja, seorang lelaki paruh baya mengetuk pintu. "Izinkan saya bicara, Nona Sekar," ucapnya dengan hormat. Sekar mengangguk. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Dr. Hanif, ahli biogenetik langka dari lembaga riset luar negeri yang khusus meneliti DNA makhluk langka. Ia membawa sebuah map dan duduk perlahan. Wajahnya serius, tapi tak menyeramkan. "Beberapa minggu lalu, kami mengambil sampel bulu dari dua elang putih itu untuk menganalisis struktur genetik mereka," ucapnya. "Dan kami menemukan sesuatu yang tidak pernah kami temui sebelumnya." Sekar menyimak, sedikit cemas. Elang itu bukan hanya spesies langka. Mereka adalah makhluk yang tidak tercatat di dalam sistem klasifikasi ilmiah. Struktur gen mereka mengandung komponen penyembuhan alami yang hampir mustahil dijelaskan. Bisa jadi, merekalah yang memulihkan saraf optik matamu, Sekar. Ruang itu sunyi. Sekar tak menjawab. Ia hanya memejamkan mata. Dr. Hanif melanjutkan, "Mereka bukan hewan biasa. Bisa jadi, mereka adalah makhluk penjaga utusan dari sesuatu yang lebih tinggi." Sekar menatap jendela, melihat ke langit malam. Di sana, dua elang itu terbang bebas mengitari puncak Argasari, menari di bawah cahaya bulan. Ia tahu, bukan hanya tubuhnya yang disembuhkan tapi jiwanya. Dan kini, ia dipilih untuk menjaga mereka sebagaimana dulu mereka menjaga dirinya. Namun di tempat lain, jauh dari pusat konservasi, seseorang dari masa lalu Sekar menyusun rencana. Seseorang yang dulu membuangnya, kini melihat Sekar di televisi, di internet, di berita-berita nasional. Dan amarah lama pun muncul. Iri hati, dendam, keinginan untuk menghancurkan sesuatu yang tak bisa mereka miliki lagi. Di sebuah rumah tua di pinggir desa Rawasari, suara televisi menyala samar. Wajah Sekar muncul di layar, mengenakan pakaian putih bersih dengan logo pusat konservasi, tersenyum anggun sambil memeluk dua elang putih yang bertengger di sisinya. Suaranya lembut dan tenang, menjelaskan pentingnya menjaga satwa langka sebagai bagian dari ciptaan Allah. Namun di depan layar itu, duduk seorang pria dengan tatapan tajam penuh benci. Wajahnya dikenali sebagai ayah tiri Sekar, namun berbeda dari sebelumnya. Kini tubuhnya tampak lebih kurus, matanya dalam, dan tangannya menggenggam gelas yang gemetar. "Dia kembali dari kubur hanya untuk mempermalukanku," geramnya pelan. Di sudut ruangan, seorang pria lain duduk, muda dan licik, dengan ekspresi licin dan penuh rencana. Ia adalah sepupu dari ayah tiri Sekar, seorang mantan pekerja tambang yang kini terlibat dalam perburuan liar. Mata mereka bertemu, dan rencana jahat mulai terpatri dalam diam. Kalau dua elang itu benar-benar langka dan jadi pusat perhatian, bayangkan berapa harga bulunya di pasar gelap internasional, ucap si pemuda sambil tersenyum sinis. "Dan kalau Sekar menghalangi?" tanya ayah tiri itu, matanya menyipit. "Dia gadis lemah. Dulu kita bisa buang dia seperti sampah, sekarang pun bisa kita singkirkan dengan cara lain." Malam itu, niat busuk mulai bergerak. Mereka berdua menuju kota dengan menyamar sebagai petugas kehutanan palsu. Dengan berbekal dokumen palsu, mereka menyusup perlahan ke sistem informasi pusat konservasi Argasari. Satu tujuan mereka, mengambil dua elang putih yang menjadi kunci hidup Sekar. Sementara itu, di pusat konservasi, Sekar menikmati waktu-waktu yang damai. Setiap pagi ia memberi makan langit dan awan, nama yang ia berikan pada dua elang penjaganya. Mereka berdua sudah terbiasa menari di udara saat ia bersiul, lalu hinggap di lengannya yang terulur. Sekar juga mulai mengajar anak-anak sekolah di sekitar pegunungan, mengenalkan mereka pada dunia hewan langka dan pentingnya menjaga alam. Kehidupannya kini penuh makna. Namun, hatinya belum sepenuhnya tenang. Ia sering terbangun di malam hari dengan perasaan gelisah. Seperti ada bayangan hitam yang mengintai dari balik hutan. Seperti ada sesuatu yang diam-diam mendekat. Pada malam ke-14 sejak ia datang ke Argasari, langit mengeluarkan suara keras dari kandangnya. Awan mengepakkan sayap dengan agresif, seolah ada bahaya. Sekar langsung berlari dari kamarnya. Ia menghampiri kandang, matanya menyisir kegelapan. "Tenang, aku di sini," bisiknya. Namun dalam bayang remang di balik pagar kawat konservasi, ia melihat dua sosok pria berpakaian jaket hitam dengan topi tertutup.
Mereka berdiri diam, seperti mengamati. Saat Sekar menyalakan senter, dua pria itu menghilang ke balik pepohonan. Hatinya langsung mencurigai. Tapi saat ia laporkan pada petugas keamanan, tak ada yang ditemukan. Kamera pengawas malam itu terganggu oleh gangguan sinyal. Semua seperti dirancang untuk menghapus jejak. Esok paginya, dua elang itu tampak lebih gelisah. Mereka tak mau makan, tak mau terbang. Hanya duduk memandangi langit, seperti menanti pertanda buruk. Dan benar saja. 2 hari kemudian, saat Sekar dan tim konservasi menggelar seminar kecil bersama universitas setempat, kandang langit dan awan ditemukan kosong. Jeruji terbuka. Gembok rusak. Jejak sepatu bot tertinggal di tanah. Alarm tak berbunyi. Dan yang lebih mengerikan, tidak ada seorang pun yang melihat pelaku. Sekar langsung roboh. Ia menjerit memanggil nama dua sahabatnya. Matanya menatap langit kosong. Namun tak ada kepakan sayap. Tak ada suara siulan khas yang biasanya menjawab panggilannya. Hari itu, hujan turun deras. Dan di dalam ruangannya, Sekar bersujud dalam tangis. Dunia yang baru saja ia bangun, kini mulai runtuh lagi. Petugas keamanan mulai menyelidiki. Namun data sangat terbatas. Kamera pengawas diretas. Saksi mata tak ada. Mereka hanya menemukan satu petunjuk. Kepingan kain tua yang basah dengan noda darah kecil, terjatuh di pagar belakang. Sekar mengambil kain itu. Ia mengenal baunya. Ia mengenal potongannya. Itu potongan pakaian ayah tirinya. Tangannya mengepal. Tangisnya berhenti. Matanya menatap ke depan dengan nyala yang belum pernah ada sebelumnya. Jika mereka pikir aku masih gadis buta seperti dulu, maka mereka salah besar. Sekar berdiri di tengah ruang rapat pusat konservasi, berhadapan dengan para ahli dan pengelola. Wajahnya pucat, matanya tajam seperti bilah belati. Di tangan kanannya, masih tergenggam potongan kain yang ditemukan di dekat pagar belakang, bukti satu-satunya yang mengaitkan pencurian dua elang putih itu dengan seseorang dari masa lalu. Ini bukan pencurian biasa, ucapnya tegas. Pelakunya tahu cara menonaktifkan kamera, tahu kapan jam pengawasan lemah, dan tahu di mana dua elang itu disimpan tanpa pengaman tambahan. Semua orang dalam ruangan hening. Mereka tahu, Sekar bukan sembarang gadis. Ia bukan hanya penjaga, tapi bagian dari jiwa dua makhluk langka itu. Jika ia bicara dengan nada seperti itu, berarti hatinya sudah tersulut. Dr. Hanif maju, berdiri di samping Sekar. Kami sudah memeriksa sistem keamanan. Pelaku sangat terlatih. Tapi kami menemukan satu lagi petunjuk. Sepeda motor trail tua tertinggal di lereng sisi timur hutan, dengan plat nomor yang sudah digosok. Sekar langsung menoleh. Itu jalur lama ke desa Rawasari, jalur yang bahkan warga tak mau lewati karena rawan longsor. Dr. Hanif mengangguk. Kami curiga mereka kembali ke daerah asalmu, Sekar. Degup jantung Sekar semakin cepat. Ia tahu hanya satu orang yang tahu setiap inci jalur itu, yang dulu menuntunnya dengan gerobak tua ke tengah hutan, ayah tirinya. Tanpa banyak bicara, Sekar meminta izin untuk memimpin tim kecil pencarian. Namun petugas melarang. Itu terlalu berisiko. Hutan lebat, jalur licin, belum lagi perburuan liar yang marak di sekitar sana. Kita harus menunggu bantuan dari polisi kehutanan. Tapi Sekar tak bisa menunggu. Malam itu juga, dengan hanya membawa tas kecil, senter kepala, dan rekaman suara siulan khusus yang biasa ia pakai memanggil langit dan awan, ia berangkat diam-diam. Ia mengenakan jaket panjang, sepatu bot tua, dan membawa pisau lipat kecil di saku. Langkahnya membelah malam. Hutan Argasari membentang luas, dingin dan sunyi. Namun ia tak gentar. Kaki-kakinya melangkah seperti sudah dipandu oleh bayangan yang tertanam dalam hatinya. Ia menuju tempat yang sama dengan awal kisahnya, hutan Wankerti. Pagi menjelang ketika Sekar mencapai batas desa Rawasari. Kabut tebal menyelimuti jalan setapak. Tak ada yang menyapa. Penduduk desa hanya berbisik di balik jendela saat melihatnya lewat. Apa itu? Sekar? Gadis buta itu. Bukankah dia sekarang terkenal? Kenapa balik ke sini? Sekar tak peduli. Ia terus berjalan, menuju bagian belakang desa, ke arah jalur rahasia yang dulu digunakannya untuk menyelinap dari rumah saat kecil. Jalur itu penuh semak dan duri, tapi ia kenal setiap lengkungnya. Sore hari,
ia tiba di kaki bukit bekas tambang tua, yang sejak lama ditutup dan ditinggalkan. Tapi dari balik ilalang tinggi, ia melihat asap tipis mengepul dari bangunan kayu reyot yang berdiri miring. Dengan langkah hati-hati, Sekar mendekat. Suara logam berdenting, seperti kandang besi yang dipukul. Dan lalu suara itu terdengar. Kiaak! Teriakan elang. Suara khas langit. Sekar berhenti. Dadanya terasa panas. Ia menggenggam kuat pisau lipatnya, lalu menahan napas. Ia bergerak cepat. Dari balik jendela retak, ia mengintip. Di dalam, dua elang putih berada dalam kurungan sempit. Sayap mereka terikat kasar dengan tali tambang. Di samping kandang, ayah tiri Sekar berdiri sambil memegang alat pemotong besi, sedang berusaha membuka bagian paruh elang untuk dipasang alat pelacak pasar gelap. "Ayo cepat!" teriak pria muda yang tak lain adalah rekannya. "Pembeli dari luar negeri akan datang malam ini. Kalau si Sekar ikut campur, kita hajar dia." "Aku tahu dia lemah," sahut ayah tirinya. Sekar tak bisa menahan amarah. Tapi ia juga tahu tak bisa gegabah. Ia mengambil rekaman suara siulan dari ponselnya dan memutarnya perlahan. Suara siulan khas memenuhi udara. Langit dan awan langsung bereaksi. Sayap mereka bergetar, suara mereka melengking lebih keras, membuat dua pria itu panik. "Apa itu?" Sekar keluar dari balik bayangan, berdiri tegak di depan pintu. "Lepaskan mereka, atau kalian akan tahu rasanya diburu seperti binatang." Ayah tirinya membalikkan badan, terkejut luar biasa. "Sekar? Kau gila. Jangan ikut campur." Namun Sekar sudah mengangkat pisau lipatnya. Tatapannya tajam, matanya menyala. "Kalian pikir aku masih gadis buta yang bisa kalian buang? Kalian salah besar." Pria muda itu hendak menyerang. Tapi sebelum sempat melangkah, langit mengepak kuat, berhasil mematahkan ikatan di salah satu kakinya, dan menghantam jeruji besi. Kurungan retak. Awan menjerit, mengguncang dinding kayu. Sekar mengambil batu besar dan melempar ke gembok kandang. "Lari!" Kandang terbuka. Langit dan awan keluar dengan amukan yang belum pernah mereka tunjukkan. Sayap mereka mencabik udara, paruh mereka menyambar liar. Kedua pria itu berteriak ketakutan, tersungkur ke tanah. Sekar berlari ke tengah hutan, diikuti dua elang setianya. Hutan Wan Kerti menyambut mereka kembali. Kali ini bukan untuk menelan, tapi untuk menyembunyikan. Dan malam itu, suara dua elang putih kembali menggema dari balik pohon-pohon tinggi, menandakan kebebasan telah kembali berpihak pada mereka. Namun petualangan belum selesai. Seseorang telah merekam seluruh kejadian itu secara diam-diam. Dan keesokan harinya, video itu menyebar. Dunia kini tak hanya tahu Sekar si gadis buta, tapi Sekar si penyelamat langka, yang menantang pelaku perburuan liar hanya dengan keberanian dan keimanan di dadanya. Pagi hari setelah pelarian dramatis dari tambang tua, kabar tentang peristiwa itu menyebar dengan kecepatan yang tak terduga. Bukan hanya karena rekaman video yang terekam secara diam-diam dan viral di media sosial, tapi karena wajah Sekar yang kini tampil sebagai sosok nyata, bukan sekadar cerita mistis atau legenda yang simpang siur. Rekaman itu menampilkan Sekar berdiri sendiri di hadapan dua pria bersenjata alat berat, dengan dua elang putih di belakangnya, siap menyerang kapan saja. Di akhir video, terdengar suaranya menggema lantang. "Jika kalian pikir aku bisa dibuang dan dilupakan, maka lihatlah aku sekarang. Aku tidak hanya kembali, aku bangkit untuk melawan." Video itu ditonton jutaan orang hanya dalam beberapa jam. Tagar gadis elang, penjaga langit, dan Sekar sang pembalas merajai semua platform media sosial. Berbagai media besar berlomba-lomba memberitakan kisah itu. Pakar konservasi angkat bicara. Aktivis lingkungan memujinya. Dan bahkan pemerintah mulai turun tangan, menyelidiki sindikat perburuan liar yang terungkap berkat keberanian satu gadis. Namun bagi Sekar, semua sorotan itu hanya kebisingan yang melintas. Yang terpenting baginya adalah langit dan awan kini bebas. Mereka kembali bersamanya. Dan hutan telah menyatu lagi dengan napasnya. Setelah peristiwa itu, Sekar diundang ke banyak acara kehormatan. Ia menerima penghargaan dari Lembaga Nasional Konservasi, bahkan diundang ke luar negeri untuk bercerita tentang hubungannya dengan dua elang langka yang belum pernah dicatat dalam dunia sains. Di sebuah konferensi internasional, seorang jurnalis bertanya, "Apa yang membuatmu bisa bertahan?"
Sekar? Di tengah kegelapan, kelaparan, dan ketakutan. Sekar menatap penanya, lalu menjawab dengan tenang, aku hanya berpegang pada satu hal. Bahwa Allah tidak pernah tidur. Bahwa Dia bisa kirimkan penjaga dalam wujud apapun, termasuk 2 elang dari langit. Satu ruangan hening. Lalu terdengar tepuk tangan mengalir. Bukan karena prestasi, tapi karena iman yang hidup di dalam gadis itu. Sementara itu, 2 pelaku penculikan langit dan awan telah ditangkap. Proses hukumnya berjalan cepat karena bukti video yang kuat dan keterlibatan beberapa saksi yang sebelumnya takut bersuara. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sekar duduk sebagai saksi di ruang pengadilan. Bukan sebagai korban, tapi sebagai perempuan yang berdiri di atas kebenaran. Ayah tirinya duduk di kursi pesakitan, mengenakan rompi tahanan. Tatapan matanya tak lagi dingin, melainkan kosong. Saat Sekar melangkah masuk ruang sidang, suara berbisik mengalir di antara hadirin. Itu dia, gadis buta yang dulu dibuang, sekarang berdiri di pengadilan dengan kepala tegak. Sidang berjalan panjang. Tapi pada akhirnya, hakim mengetukkan palu dan menyatakan keduanya bersalah. Sekar tak tersenyum. Ia juga tak bersorak. Ia hanya menunduk, lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah yang mantap. Di luar gedung, puluhan wartawan menanti. Tapi ia hanya berucap satu kalimat saat diminta pernyataan. Aku bukan ingin membalas. Aku hanya ingin keadilan dan itu sudah cukup. Hari-hari kembali berjalan. Sekar menolak banyak undangan wawancara. Ia lebih memilih kembali ke Argasari, ke tempat di mana langit dan awan bisa terbang bebas di antara kabut dan matahari pagi. Namun kali ini, ia tak hanya kembali sebagai pengamat atau penjaga. Ia diangkat secara resmi menjadi kepala program konservasi nasional untuk elang langka. Di usianya yang belum genap 20 tahun, Sekar menjadi sosok yang dihormati oleh banyak kalangan. Bukan karena gelarnya, tapi karena keberaniannya menghadapi hidup. Setiap sore, ia berdiri di ujung tebing Argasari, memandangi cakrawala. Langit dan awan selalu muncul, mengitari tubuhnya, lalu hinggap di dahan pohon besar di dekatnya. Kadang mereka diam saja, kadang mereka memekik pelan, seolah ingin berbicara. Dan Sekar tahu, mereka bukan hanya sahabat. Mereka adalah saksi hidup atas perjalanan seorang gadis yang dulu dianggap kutukan, tapi kini jadi berkah bagi dunia. Namun suatu malam, saat hujan turun pelan dan kabut turun lebih tebal dari biasanya, langit dan awan tak kembali ke sarang mereka. Sekar menunggu di pinggir tebing, siulan panggilannya meluncur ke udara, namun tak ada balasan. Tak ada suara sayap, tak ada suara lengking khas yang biasa menjawab dengan setia. Ia berdiri dalam diam, matanya menerawang, lalu menatap langit yang kosong. Di balik awan, mungkinkah mereka telah menyelesaikan tugasnya? Atau, apakah ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti? Hujan malam itu turun dengan irama yang pelan, seperti tetesan air mata dari langit. Kabut menggantung pekat di atas tebing Argasari, menyembunyikan pemandangan yang biasa menyambut Sekar setiap pagi. Hamparan hutan, cahaya matahari yang menari di pucuk pohon, dan 2 sosok bersayap putih yang setia menyambut panggilannya. Namun kali ini, tidak ada suara. Tidak ada sahutan. Tidak ada bayangan mengepakkan sayap dari kejauhan. Sekar berdiri diam, mantel hujannya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah. Ia sudah menunggu lebih dari 2 jam, memanggil dengan siulan khas yang hanya langit dan awan yang bisa mengerti. Tapi jawaban itu tak kunjung datang. Ia menggigit bibirnya. Hatinya mulai dihantam gelombang cemas yang tak bisa dijelaskan. 2 elang itu tak pernah pergi tanpa pamit. Tak pernah absen dari panggilannya. Bahkan saat Sekar pergi ke kota, mereka selalu muncul kembali saat ia pulang ke tebing ini. Tolong berilah aku tanda, bisiknya pada langit yang gelap. Malam itu ia tidak kembali ke kamarnya. Ia bermalam di pondok kecil dekat tebing. Tidur dalam gelisah yang membangunkan dirinya setiap jam. Mimpi-mimpi buruk datang silih berganti. Mimpi tentang kandang, tentang senapan pemburu, tentang bulu putih berserakan di tanah berlumpur. Pagi menjelang, Sekar segera mengaktifkan tim pelacak. Ia memerintahkan pencarian menyeluruh di seluruh area konservasi. Petugas dibagi ke 4 regu, menyisir lembah, puncak bukit, dan wilayah hutan yang belum pernah dijamah. Hari pertama nihil. Hari kedua tak ada jejak. Hari ketiga, mereka menemukan sesuatu.
Di tepi sungai kecil yang tersembunyi di balik batu karang, salah satu tim menemukan sehelai bulu putih panjang, bersih dan lembut, tersangkut di ranting pohon. Di bawahnya, terdapat jejak kaki elang yang samar, seolah baru meninggalkan tempat itu. Sekar segera menuju lokasi. Ia mengambil bulu itu dengan hati-hati, memeluknya seolah sedang memeluk sosok yang tak terlihat. Mereka masih hidup, aku yakin mereka masih di sini, ucapnya pada dirinya sendiri, seakan meyakinkan hatinya yang mulai goyah. Namun tak semua orang berpikir demikian. Dr. Hanif, yang selama ini menjadi pendukung setianya, mulai khawatir. Saya tahu ikatanmu dengan mereka tidak biasa, Sekar. Tapi jika elang itu benar-benar spesies langka yang melampaui ilmu sains, bisa jadi mereka hanya hadir selamamu membutuhkannya. Dan sekarang, mungkin mereka telah menyelesaikan tugasnya. Sekar menoleh pelan. Tugas menjaga gadis buta yang dibuang. Dr. Hanif mengangguk pelan. Sekar menatap hutan lebat di hadapannya. Tapi aku belum selesai dan mereka tahu itu. Hari-hari kembali berjalan, namun suasana di pusat konservasi berubah. Sekar kini lebih banyak menyendiri. Ia tetap mengajar, tetap memimpin riset, tapi tak lagi tersenyum seperti dulu. Sebagian orang mulai mengatakan bahwa elang putih itu hanyalah mitos yang terlalu dibesar-besarkan oleh media, dan bahwa Sekar hanya gadis yang sedang mencari keajaiban yang tak nyata. Namun pada suatu malam, saat bulan sabit menggantung rendah di langit, Sekar duduk di atas batu besar di tebing. Ia membuka catatan lamanya. Jurnal yang ditulis saat pertama kali bisa melihat, saat pertama kali menyentuh bulu elang, saat pertama kali menyadari bahwa ia tidak sendirian di dunia ini. Halaman demi halaman berisi doa, rasa syukur, dan kerinduan. Lalu di lembar terakhir, ia menulis satu kalimat. Jika memang kalian telah kembali ke langit, maka izinkan aku terus menjaga bumi. Air matanya jatuh, membasahi tulisan itu. Dan saat itu juga, angin berhembus lembut dari arah utara. Sekar menoleh. Di langit yang kelabu, awan membelah perlahan. Cahaya samar muncul, dan sesaat, hanya sesaat, dua bayangan bersayap besar tampak melintasi langit, tinggi, jauh, tapi nyata. Ia berdiri, tubuhnya gemetar. Lan, awan, bisiknya. Tapi sosok itu tak turun. Mereka hanya terbang tinggi, mengepakkan sayap dengan tenang. Lalu menghilang ke balik kabut. Tidak meninggalkan jejak. Tidak membawa pesan. Namun di tempat Sekar berdiri, satu bulu putih jatuh perlahan dari langit, mendarat tepat di tangannya. Tak ada yang bisa menjelaskan dari mana datangnya. Tak ada kamera yang menangkapnya. Tapi Sekar tahu mereka mendengar. Dan selama itu, ia tak akan menyerah. Karena kini, bukan hanya dirinya yang butuh dijaga, tapi dunia, hutan, satwa, anak-anak, semua yang pernah merasa dibuang. Dan Sekar, gadis yang dulu ditolak dunia, akan menjadi penjaganya. Tahun demi tahun berlalu. Nama Sekar tak lagi sekadar dikenang sebagai gadis buta yang diselamatkan dua elang. Ia tumbuh menjadi ikon konservasi langka di Asia Tenggara, membangun jaringan perlindungan satwa liar di berbagai penjuru Nusantara, dari pegunungan Aceh sampai hutan Kalimantan. Anak-anak muda datang belajar padanya, ilmuwan asing meminta izin meneliti, dan para pemburu pun kini gentar menyebut namanya. Ia tidak pernah menulis buku, tidak pernah menyimpan piagam. Ia lebih memilih membangun pusat rehabilitasi, membiayai pendidikan anak-anak di desa pelosok, dan mendirikan rumah aman bagi satwa yang diselamatkan dari jerat manusia. Namun setiap malam, saat semua lampu padam, Sekar tetap duduk di ujung tebing yang sama. Ia menatap langit, membisikkan siulan lembut, memanggil dua sahabat yang dulu datang saat dunia membuangnya. Langit dan awan tak pernah lagi menampakkan diri. Tapi setiap kali angin berhembus dari arah utara, bulu putih masih sering ditemukan jatuh di dekat jendela kamarnya. Tak ada saksi, tak ada logika. Hanya tanda kecil bahwa penjaga langit itu masih ada. Dan hingga akhir hayatnya kelak, Sekar tidak ingin dikenang sebagai penyintas, tapi sebagai bukti bahwa bahkan seorang gadis buta yang dibuang pun bisa menjadi terang bagi dunia. Karena saat dunia menutup mata, langit selalu membuka jalan.